A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Adapun maksud ayat ini dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, yakni kami melapangkannya untuk syariat-syariat agama, dakwah kepada Allah, bersifat dengan akhlak yang baik, mengedepankan akhirat, dan mempermudahkan kebajikan, sehingga tidak terasa sempit dan tertekan hingga hampir sebelumnya tidak tunduk pada kebaikan dan hampir tidak merasakannya lapang. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yakni kesalahanmu yang memberatkan punggungmu, sebagaimana firman-Nya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 2. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, yakni kami tinggikan derajatmu, dan kami berikan pujian baik lagi luhur untukmu yang belum pernah dicapai oleh seorang pun, sehingga tidaklah Allah disebut, melainkan Rasul-Nya juga disebutkan bersamanya, seperti kalimat syahadat masuk Islam, azan, iqamat, khutbah, dan lainnya, yang dalam kata-kata itu Allah mengagungkan sebutan Rasul-Nya Muhammad, dan di hati umat-Nya beliau dicintai, diagungkan, dan dimuliakan, yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain beliau setelah Allah. Semoga Allah memberi beliau balasan atas jerih payahnya terhadap umat dengan balasan yang terbaik yang diberikan kepada seorang nabi atas jasa baiknya bagi umatnya. Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah berita gembira besar. Setiap kali ada kesulitan dan kesusahan, selalu disertai kemudahan, hingga mesti kesulitan itu terjebak di lubang biawak. Niscaya kemudahan itu akan masuk dan mengeluarkannya. Penyebutan kata kesulitan pada kedua ayat secara definit atau makrifat menunjukkan keduanya sama, sedangkan penyebutan kata kemudahan secara indefinit atau nakiroh menunjukkan berulangnya. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Penyebutan kata kesulitan secara definit dengan alif dan lam menunjukkan generalisasi, dan generalisasi itu menunjukkan bahwa semua kesulitan meski mencapai tingkat seberapapun, tapi pada akhirnya kemudahan akan menyertainya.
Selanjutnya Allah merintahkan Rasul-Nya pada asalnya dan kaum mukminin setelahnya untuk bersyukur kepadanya dan menunaikan kewajiban atas nikmat yang diberikan, seraya berfirman, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain." Artinya, bila kamu telah selesai mengerjakan urusanmu dan tidak tersisa sesuatu pun yang memberatkan di hatimu, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan doa, dan hanya kepada Rabb-Mu lah semata hendaklah kamu berharap, yakni besarkanlah harapanmu agar doamu dikabulkan, dan janganlah seperti orang yang bermain-main seusai bekerja dan berpaling dari Rabb mereka dan berpaling dari mengingatnya, sehingga kamu akan menjadi orang yang merugi. Ada yang menafsirkan sebagai berikut, makna ayat ini adalah bila engkau selesai sholat dan setelah menyempurnakannya, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya engkau berharap dalam meminta apa yang engkau inginkan. Orang yang berpendapat demikian berdalil dengannya atas disyariatnya berdoa dan berzikir setelah sholat wajib. Wallahu a'lam.